Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 15 Februari 2022. Jadi hari ini Valentine's Day ya, hari kasih sayang ya. Jadi saya harap sih masih tetap semangat ya, walaupun IHSG-nya merah hari ini. Jadi ini bagian kedua ya. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Ini bagian kedua saya akan bahas 8 saham. Saya mulai langsung dengan Sync. Jadi ini untuk Sync ini saya sudah pernah gambarkan garis-garisnya ya. Area yang paling penting di sini adalah 93 ya. Jadi ini adalah support terdekatnya. Kalau misalnya sudah punya, jangan lupa kalau dia turun lagi di bawah 93, lebih baik jual dulu sebagian ya. Kalau misalnya turun lagi di bawah 83, jual dulu semuanya. Memang jaraknya jauh ya antara 93 dan 83 karena fluktuasinya lumayan tinggi. Kalau area seperti ini, memang untuk Sync ini kalau buy sekarang masih cenderung resiko ya. Sudah pernah saya sebutkan sebelumnya, selama dia masih di bawahnya ini ya, 101 ya, itu paling cepat ya kalau mau buy ya. Itu dia masih resiko. Sebenarnya kalau bicara mengenai Sync ini, kalau mau amannya ya, itu tunggunya belinya memang harus tunggu di atas ya. Kalau kita perhatikan di sini kan area kurang lebih area supportnya sekitar 120 di sini ya. Ini sekitar 123-an ya. Seperti itu ya. Jadi kalau selama masih di bawah 123 itu kecenderungannya masih resiko ya. Ini downtrendnya masih cukup kuat. Walaupun dalam jangka pendek ini dia sudah mulai uptrend ya. Kalau kita tarik garis ini ya, dari channel trend lainnya ini ya, supportnya ya. Kemudian ini kalau garis channel atasnya ya, ini dia sudah mulai mengarah ke atas ya untuk Sync ya. Tapi secara keseluruhan trennya masih cenderung downtrend. Jadi kalau mau buy sekarang, sebenarnya sih saya nggak ngelarang ya, asalkan pasang stop lossnya di 93 dan 83. Kalau dia naik lagi ke atas 101 silakan tambah lagi, naik ke atas 107 tambah lagi, naik ke atas 110 tambah lagi ya. Atau kalau mau lebih amannya tunggu aja kalau dia naik ke atas 101 lah atau 107 ya, lebih amannya. Atau belinya bertahap aja karena ini masih kecenderungan downtrend ya. Saya nggak tahu apakah ada berita apa, akuisisi atau repo atau yang lain-lainnya, saya nggak tahu ya, silakan dibaca sendiri. Apakah ikut sentimen saham-saham batubara ya seperti itu ya. Yang penting di sini adalah dia masih cenderung downtrend, belinya bertahap aja. Nah kalau untuk Sync ini belinya bertahap, jangan takut ketinggalan ya, enggak ya. Karena sebelumnya itu dia kalau rally ya ini bisa hijau lama ya, hijau berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulannya. Jadi kalau ini lanjut ke atas, ini bisa sampai tinggi bisa, tapi resikonya juga tinggi ya karena sekarang masih cenderung downtrend. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya. Maksud saya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Pegas ya. Pegas saya sudah pernah bahas garis-garisnya juga untuk Pegas ya. Di sini sebelumnya saya sebutkan selama di atas 1345 untuk Pegas ini sebenarnya masih cukup bagus potensialnya. Buy on weakness tetap sama di area 1345. Artinya kalau dia koreksi ya, turun di bawah 1345, kalau dia berhasil rebound silakan buy. Tapi kalau kondisi seperti ini dia mulai rebound sepertinya. Tapi kita apakah buy sekarang atau tunggu di 1345? Nah, sekarang jawabannya bagi yang belum punya, ikutin aja garis yang sudah saya berikan ya. Naik ke atas 1405 silakan buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1430 tambah lagi, naik ke atas 1475 tambah lagi, target price-nya di 1515 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1515 maka target price berikutnya sekitar 1600 dan 1640-an. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang stop loss-nya ya, ini garisnya ya. Di mana kita average up atau buy atau tambah lagi atau buy up ya. 1430 ke atas silakan tambah lagi, 1475 ke atas tambah lagi ya. Kemudian juga pasang trading stop-nya. Jadi kalau dia sudah naik ke atas 1475 dalam perjalanannya kalau dia gagal turun ke bawah ya kita jangan lupa pasang trading stop-nya. Aktifkan automatic order-nya untuk trading stop-nya. Jadi jangan sampai keuntungan yang sudah didapat itu hilang ya. Jadi di saham itu saya sih penganut kepercayaannya, kita jangan takut-takut untuk pasang trading stop ya kalau sudah untung ya. Karena di saham itu lebih baik ketinggalan keuntungan daripada kehilangan keuntungan yang sudah didapat ya. Jadi saya ulangin, lebih baik kita ketinggalan keuntungan dengan pasang trading stop ya. Kalau naik lagi gimana Pak Sunar? Nanti kan ketinggalan. Ya kan lebih baik daripada kita kehilangan keuntungan. Ya kalau naik lagi, kalau turun lagi ya. Jadi pasang aja trading stop dan stop loss ya. Tetap harus disiplin ya. Karena 3 kunci sukses di saham adalah sabar, fokus, dan disiplin. Oke, berikutnya untuk ENRG. Ini grupnya Bumi ya Mas Yan ya.
Saya bilang grupnya Bumi aja ya, saya nggak sebut nama pemiliknya. Jadi di sini dia sudah mulai naik lagi. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya dari bawah ya. Area buy on weakness sudah saya kotakin di sini ya, sekitar 135-an sampai 140-an ya. Tunggu di sana. Artinya kalau turun di bawah 142, kalau dia berhasil rebound, berhasil kita beli ya. Naik ke atas 142 kita buy, naik ke atas 155 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher seperti ini ya. Sebelumnya sudah saya gambarkan buy high sell higher. Target berikutnya di 196 dan 230. Kalau buy sekarang bagaimana? Ini kan dia sudah turun di bawah 171. Jadi kalau mau pun Anda mau buy ya, tunggu aja kalau naik lagi ke atas 171. Tapi di sini ada high-nya di 173 ya. Jadi pakai acuan 173 aja. Memang garis saya sebelumnya di 171 ya. Jadi saya nggak rubah-rubah karena kalau saya rubah nanti bikin orang bingung ya. Saya nggak mau bikin orang bingung. Ini 171 saya ambil dari kurang lebih di sini ya. Areanya di area di sini ya. Jadi oh sebentar. Di ini pucuknya di sini ya. Salah poinnya di sini ya. Swing high-nya di sini. Jadi itu 171. Jadi masih di bawah 171 masih resiko atau pakai acuan 173 ya, high-nya yang kemarin ini hari Jumat ya. Tanggal 11 Februari. Kurang lebih cukup ya. Memang ini resiko koreksi, tapi kalau kita bicara mengenai trennya seperti ini ya, sebenarnya ini masih ada potensial naik lagi. Jadi kita belinya kalau ini belum punya ya, naik ke atas 173 atau 171 ke atas kita buy. Berikutnya bertahap aja. Mungkin bisa dipasang setiap kelipatan 4 rupiah atau 10 rupiah ya terserah ya. Pokoknya naik lagi tambah lagi ya, bertahap aja. Sambil jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya ya, seperti itu ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Medco sudah pernah saya bahas juga di analisa saham mingguan ya terakhir ya. Jadi untuk Medco ini sebelumnya saya gambarkan seperti mangkok besar ya. Ini rounding bottom ya. Jadi ini masih potensial ke 640 ya. Bahkan kalau kita lihat ini swing high sebelumnya kan di sini di area 650 ya. Jadi masih potensial untuk breakout ke atas 650 masih ada untuk Medco ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 650 maka kemungkinan besar dia akan berusaha mencapai target yang di sini ya 760. Jadi ini upside-nya masih cukup bagus. Yang mau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti naik lagi ke atas 610 tambah lagi, naik ke atas 625 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kita belinya bertahap. Tapi perlu diingat ya, kadang-kadang dia sudah breakout seperti anak tangga di sini ya. Naik breakout, nggak lama lagi dia testing lagi balik area ke tangga yang sebelumnya di sini ya. Jadi kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di 555 seperti ini ya. Memang sebelumnya saya gambarkan tunggu di 530 tapi nggak kena. Langsung dia naik lagi. Ya ketika dia naik lagi kemudian koreksi di garis 555 ke atas ya, kita buy ya seperti itu ya. Jadi garis-garis ini untuk acuan untuk trailing stop loss dan juga untuk buy kalau dia sudah berhasil rebound ya, untuk buy on weakness atau istilahnya kalau dia sudah naik kemudian retrace ya, pullback kita rebound barusan kita buy back ya seperti itu ya. Ini arah garis-garisnya. Jadi kalau trading itu mudah, sudah saya bantu garis-garisnya ya di video ya. Kurang lebih cukup ya. Untuk Medco saya nggak banyak ngomong sih, ini uptrendnya masih cukup bagus. Oke, berikutnya untuk Elsa. Elsa juga sudah saya bahas ya sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton untuk Elsa ini sudah saya bahas sebelumnya. 296 sudah terkena ya. Berikutnya 306 dan 316. Jadi jangan salah paham, ada yang sebelumnya yang salah paham Pak Sunar yang dibahas kok saham-saham yang sudah naik. Padahal sebelumnya Elsa ini sudah pernah saya bahas ya. Nah kalau naik saya bahas lagi, kenapa? Ya saya ingin menegaskan aja kalau misalnya mau tambah lagi kira-kira bagaimana, kalau yang sudah punya pasang trailing stopnya di mana ya kan, kalau yang belum punya kalau mau buy gimana. Nah di sini kan 296 dan 306, jadi pasang trailing stopnya di 296 ya seperti itu ya. Kalau belum punya tunggu di area buy on weakness di 2280 ya. Memang sebelumnya saya sebutkan di 270, tapi kan kalau nggak dikasih ya kita harusnya kalau naik ke atas 280 kita buy ya seperti itu ya. Apalagi kalau breakout lagi ke atas 296. Mau buy sekarang boleh aja, mungkin pas acuannya pasang stop lossnya di 200 ini ya, 288 ya. Ini saya tambah garis tengah-tengahnya ya. Jadi kalau pasang buy sekarang turun di bawahnya 288 jual dulu sebagian, mungkin 50%-nya. Kalau turun lagi di bawah 280 jual dulu semuanya. Memang seringkali kalau di bawah 280 nggak lama lagi naik lagi Pak Sunar. Ya kalau ngikutin garis saya ya kalau turun di bawahnya ya jual dulu. Kalau dia berhasil rebound lagi barusan kita naik buyback ya. Kalau misalnya Pak Sunar saya nggak mau kejebak di sini ya pakai range berikutnya. Biasanya seperti itu ya garis-garisnya. Kalau seperti ini 296 ya, dia sudah berhasil breakout kemudian turun lagi
Nah, saya nggak mau terjebak Mas Suntar, kalau naik lagi nanti saya buy turun lagi gimana, masa pasang stop lossnya kan beli jual rugi terus kena fee-nya. Ya pakai berikutnya aja, kalau dia naik ke atas 306 kita buy, naik ke atas 316 tambah lagi ya, jadi belinya bertahap. Jadi garis-garis ini untuk acuan ya, kira-kira belinya di mana atau average up-nya di mana gitu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya ya, kira-kira di mana gitu ya. Ini naik ke atas 326 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Ini naik lagi ke atas 342 tambah lagi. Sebelumnya saya sudah sebutkan ini trennya masih downtrend ya di sini ya. Jadi dia sudah mulai naik di sini ya, sudah mulai bagus ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup untuk Elsa. Berikutnya untuk ADMR, ini untuk yang barusan IPO ya. Langsung sebelumnya dia naik-naik terus, ini sudah berkali-kali lipatnya naiknya. Apakah dia masih bisa naik lagi? Ini sebelumnya saya gambarkan di chartnya, grafiknya harian ya. Jadi area buy on weakness sudah saya sebutkan di garis-garis ini ya. Artinya area buy on weakness itu kalau dia sudah berhasil rebound barusan kita buy ya. Seperti ini ya, dia turun ya, rebound naik ke atas 1100 kita buy, naik ke atas 1200 kita tambah lagi atau average up. Memang setelah kita buy, oh nggak lama lagi kok turun lagi Pak Sunar ya. Buy-nya bertambah aja, naik ke atas 1300 tambah lagi. Jadi kita pakai sistem average up. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 1100, ini sebenarnya sih resiko ya. Stop loss maksimum di 1015 ya. Ini garis support berikutnya. Ini memang resikonya cukup tinggi ya, karena dia sudah naik tinggi dan dia baru saja IPO ya, initial public offering ya, listing di bursa ya. Jadi belinya bertahap aja, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk ADMR. Berikutnya untuk SMGR. Ya hari ini merah Pak Sunar, apakah bakalan turun? Katanya 7225 ke atas baik. Ternyata kok ini penutupan sisi satu break kok lesu lagi. Sebenarnya sih ini masih cukup bagus ya. Jadi kalau banyak 7225 ke atas baik, stop lossnya ya kurang lebih di 6850 ya. Itu kurang lebih maksimum di 6550. Memang fluktuasinya tinggi. Sudah saya sebutkan, ini arahnya masih downtrend, jadi belinya bertahap aja. 7225 ke atas buy, naik ke atas 7800 tambah lagi ya. Atau kalau mau tambah lagi di antara 7225 dan 7800, tunggu di area ini ya. 7525 ya, saya kasih satu garis lagi di sini ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 7525 boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi kurang lebih untuk SMGR seperti itu. Belinya bertahap aja, kita jangan terlalu agresif juga ya, santai aja. Sejauh ini sih masih ada peluang ya. Mudah-mudahan lancar ya untuk SMGR ya. Oke, berikutnya lagi sebentar. Saya hitung dulu ya, ini berapa saham sebentar. Tujuh saham ya, satu lagi ya, INTP ya. Jadi untuk INTP juga dia masih testing area supportnya ya. Kita lebih supportnya di 10.350 ya. Jadi untuk INTP ini bagi tipe-tipe yang suka buy on weakness ya. Jadi buy-nya boleh sekarang atau tunggu sekalian breakout lagi ke atas 11.100 buy ya. Kita jangan terlalu kaku dengan resisten. Pak Sunar ini sebelumnya kan 11.100 dia gagal ya, turun lagi, gagal turun lagi. Kalau dia naik lagi kali ini, apakah kita buy atau enggak? Soalnya kan sebelumnya gagal. Kita jangan terlalu kaku ya, kalau sebelumnya gagal kali ini belum tentu gagal ya. Jadi dia sudah punya, pasang aja stop lossnya di 10.550 dan 10.350. Itu untuk INTP ya. Kurang lebih sih cukup ya. Mudah-mudahan aja kedepannya masih cukup bagus ya sama-sama yang saya bahas. Jadi saya ulangi, ini bagian kedua ya. Yang bagian pertama sudah saya bahas. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Kemudian yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian kalau ada saran atau sekedar menyapa aja atau mengucapkan terima kasih, silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena like dan komentar sangat membantu ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Tetap semangat selalu ya. Amin. Terima kasih banyak.